Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini kita lagi ada di California karena kita diundang oleh Volvo untuk mencoba mobil terbaru mereka. Dan ini adalah Volvo terbaik, termahal, flagship mereka dan juga terbesar. Karena kalau kalian lihat ada XC90 yang paling gede, ini lebih besar lagi. Ini namanya EX90 dan panjangnya lebih dari 5 meter, lebarnya lebih 2 meter. Tapi karena velgnya besar, ini velgnya ukuran 22 inci ya, pakai ban Pirelli Scorpion. Jadi mobil ini kelihatannya nggak gede-gede amat. Dan kalau kita lihat secara desain mobil ini itu benar-benar simple, clean, seperti Volvo yang udah-udah. Dan gue suka banget sama tampilannya. Apalagi lampu depannya ini, dia itu kelihatannya itu kayak nggak ada proyektornya. Padahal kalau kita nyalain, nanti dia akan ngebuka secara otomatis dan di dalam mesinnya ada proyektor. Nah, desainnya sendiri masih sama, pakai Thor hammer dari sini sampai ke bagian bawah. Dan dia punya sensor yang sangat banyak karena Volvo bilang ini adalah mobil tercanggih mereka. Bahkan mobil ini sebenarnya sudah ready buat otonomos, tapi karena ya masalah hukum dan yang lain-lain gitu kan, jadi belum bisa diaktifkan. Tapi secara hardware dia udah siap. Bisa dilihat di atas, di sini ada LiDAR sensor ya, jadi laser. Lasernya ini bisa ngelihat permukaan jalan di depan dengan baik. Bahkan dia punya air suspension, jadi empat-empatnya ini dia sudah pakai air suspension double wishbone ya. Dia itu bisa membuat suspensinya itu mempersiapkan diri ketika ada jalan jelek atau jalan yang kurang bagus. Jadi kalau misalkan jalannya lagi rata, dia akan mengeras. Tapi kalau jalannya mulai agak bagus, dia bisa dibikin empuk secara otomatis karena sensor LiDAR ini. Dan nggak cuma sensor LiDAR di atas, seperti mobil otonomos pada umumnya, kamera juga lengkap. Di sini ada kamera untuk bagian 360 dan kamera 360-nya ya. Jadi bisa ngeliat dari atas seperti biasa. Dan setiap kamera di mobil ini, dia punya semprotan air buat membersihkan. Jadi di sini ada kecil, itu buat membersihkan kalau kotor. Termasuk ada kamera di bagian sini. Jadi kameranya ada banyak sekali. Dan si spionnya ini agak lucu ya, karena kalau dia gerak itu dia gerak semuanya, sebatok-batoknya. Jadi kalau dia nutup, yang nutup cuma ininya aja, bagian sininya tuh masih kebuka. Jadi kayak tetap masih lebar gitu. Kalau buat di Indonesia mungkin masuk gang, dia mau nutup itu cuma sedikit doang. Jadi ininya tuh masih ada batang yang masih besar. Dan dia sama sekali nggak perlu kunci karena dia sudah pakai digital key. Jadi kita cuma butuh smartphone kita aja. Udah ada aplikasinya, kita bisa langsung buka. Atau kalau misalkan kita kelupaan bawa handphone, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena zaman sekarang kayaknya orang kelupaannya tuh bawa dompet. Nah, kita juga bisa pakai kartu, tinggal di tap, langsung bisa ngebuka. Ke samping, bisa kita lihat, mobil ini panjang, ya. Dan peleknya juga lucu. Jadi peleknya ini, ini pelek asli ya, alloy wheels. Nah, di tengahnya ini ada plastiknya, jadi dopnya itu di tengah sampai ke bagian sini. Dibikin seaerodinamis mungkin, biar range-nya panjang. Dan kalau kita mau buka, bautnya itu harus agak effort sih karena plastiknya ini mesti dilepas dulu. Dan mobil-mobil zaman sekarang tidak ada spare tire, jadi kita dikasih tire repair kit aja. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya, bisa dilihat ya. Dari belakang baru kelihatan bahwa mobil ini agak sedikit besar ya. Dan lampu khas Volvo yang dari XC90 generasi pertama dari atas ke sini itu masih dipertahankan, tapi di bagian sini ya itu dibikin terpotong dan lampunya tipis loh. 1, 2, 3. Dan kalau misalnya kita nyalain dia ada animasinya. Nah, cara buka bagian belakangnya itu bukan di sini nih. Ini kelihatan kayak ada lubang ya buat dipencet, tapi enggak. Ini sebenarnya washer buat kamera belakangnya. Tapi di sini ada tombol, kita pencet, dia bisa buka secara otomatis tentunya. Yalah, mobil harga segini pasti bisa otomatis. Dan di atas ini kayak ada Easter egg, tapi sebenarnya bukan. Jadi kita bisa tahu will it fit. Kita bisa tahu barang apa aja yang bisa masuk ke dalam sini. Ada ukurannya di bagian sini ya, sampai atasnya, bawahnya berapa. Dan kalau kita ngerasa, aduh mau masukin barang susah, karena mobil ini tinggi sekali. Nah, karena dia pakai air suspension, dia bisa diturunin di bagian sini. Kita tahan, dan dia akan turun. Ketika sudah turun, kita mau masukin barang itu sangat amat gampang. Ya, bisa kelihatan ya, bannya jadi celup. Tuh. Jadi kayak mobil dikasih stance gitu ya. Sama nih ketinggiannya juga bisa diatur dari depan. Dan kalau misalkan kita mau lihat bagasi, ini bagasinya sangat besar. Sama di bawah sini masih ada storage lagi dan kalau kurang bisa dibuka. Jadi sangat besar.
Lantas kalau kita butuh space lebih, gimana cara ngelipetnya? Ngelipetnya sangat gampang sekali. Jadi ini kita naikin ya kalau kita mau ada 7 seater. Nah, ini di sini tinggal dipencet. Dan tombolnya semuanya kapasitif, dia akan turun secara otomatis. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke bagian depannya, tapi sebelumnya kita pengen lihat frontnya dulu atau front trunk. Nah, sekarang kita buka kap mesinnya. Tapi nggak ada mesin di sini, mobil elektrik gitu kan, baterainya di bawah 111 kWh. Tapi kita dapat tempat penyimpanan yang nggak terlalu gede. Di sini ada space kecil, dan yang tengahnya ini lebih dalam. Bahkan di sini kita dapat, nah ini buat pengganti ban cadangan. Jadi emang mobil zaman sekarang itu nggak punya ban cadangan, tapi dikasih tire repair kitnya. Udah, kita langsung tutup lagi. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang menarik ya. Jadi, mobil elektrik banyak yang bilang, sebenarnya nggak bersih-bersih amat gitu kan. Jejak karbonnya berapa sih? Volvo ini ngasih sesuatu yang sangat lengkap. Jadi, di pintunya ini, ada semacam QR code ya. Kalau kita scan, ya, ini QR code-nya kita scan. Jadi kalau kita scan, nanti keluar namanya battery passport. Di battery passport ini kita bisa tahu apa aja tentang baterai ini. Misalkan karakteristik baterainya seperti apa, voltage-nya, beratnya 663 kg ya kan. Dia pakai NRMC ya. Terus dia ada extinguishing agent-nya, water dan kawan-kawan. Dan yang menarik adalah buat teman-teman nih pencinta carbon footprint, semakin kecil carbon footprint-nya makin bagus. Di sini juga ada 0,34 kg CO2. Ini kalau kita pakai 160.000 km. Jadi kalau per kilowatt hour-nya 0,34 kg, kalau misalkan 111 ya dikali aja, itu selama 160.000 km kita pakainya seperti itu. Materialnya pun juga ada. Jadi kayak misalkan nih, lithiumnya dari mana? Dari Brazil dan China. Grafitnya dari China. Terus critical raw materialnya ada lithium, nikel, kobalt, mangan, copper, aluminium, magnesium, fosforus, silikon. Country-nya dari China. Ini kobaltnya dari China. Dan ada recycle share for cobalt. Jadi kobaltnya itu 50% lebih itu recycle, nikelnya 5%, lithiumnya 0%, dan grafitnya 100% sintetik. Termasuk juga ada, kita back lagi, manufacturer information. Jadi baterainya dibuat oleh Volvo, assemble-nya di USA, terus dibuatnya 13 Mei 2024. Jadi segitu lengkapnya. Jadi nggak ada alasan bilang kayak, mobil elektrik itu kan nggak bersih-bersih amat. Nah, Volvo itu ngasih lihat bahwa mobil ini sebersih itu. Bahkan plastik-plastik yang ada di mobil ini semuanya sekitar 50 kg itu adalah plastik recycle, bukan plastik baru. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Seperti biasa, pintunya sudah vakum. Yes, karena ini adalah flagshipnya Volvo, mobil termahal mereka. Dan seperti yang kalian lihat, interiornya cantik sekali, bagus, dan simple. Bahkan terlalu simple kalau menurut gua ya. Jadi ada banyak hal, kayak misalkan tombol-tombol itu benar-benar diminimalisir. Semuanya dari layar di sini, tapi beberapa tombol yang penting kayak misalkan buat audio, volume masih bisa kita atur dari sini ya. Termasuk play sama next song bisa digeser-geser ya. Jadi kita tetap mudah gitu buat atur-atur audio. Kemudian shifternya ada di sebelah kanan dan untuk lampu ada di sebelah kiri. Kurang lebih sama kayak iX30 yang pernah kita coba. Kemudian kalau misalkan kalian pikir mobil ini bisa diatur dengan mudah, nggak juga gitu. Jadi yang penting kita itu punya profile di sini ya. Setiap kita ganti profile, nanti semuanya akan berganti. Kayak misalkan adjustment spion, setir, kursi, itu dia akan ngikutin si profilnya. Jadi pastiin kalian punya profile. Jadi kalau misalkan istri kalian bawa, supir kalian bawa, kalian mau bawa, tinggal pindah ke profilnya aja, nggak perlu adjusting semuanya gitu. Karena kalau mau adjustment itu agak ribet. Kita pencet di sini dulu. Nanti buat spion aja, kita ngaturnya harus dari sini. Baru bisa diatur kiri kanannya. Dan yang gue bilang tadi, semuanya ikut gerak sebatok-batoknya. Kalau mau fault side mirrors, pencet di sini, maka dia akan nutup. Jadi agak sedikit ribet sebenarnya. Dan untuk steering wheelnya, kita mau atur tilt dan teleskopiknya itu juga dari tombol-tombol di sini gitu. Naik atas, turun ke bawah, mundur, dan speedometernya dia akan ngikut sama setirnya ya. Oke, dan untuk AC kita bisa dari sini ya, atur AC-nya. Termasuk yang gue paling suka adalah
dia punya pemanas kursi sama pemanas buat steering wheel. Sama kalau kalian suka pijet ya, bukan di sini. Kalau mau pijet kita harus pencet. Nah, jadi di kursinya ini ada tombol ya. Kita mesti pencet kursinya kemudian pindah ke massage. Nah, ini kita bisa start. Kita bisa pijet punggung kita gitu. Enak sih. Cuma ya itu, dibuat ngaturnya itu agak sedikit ribet ya. Termasuk buat kursinya juga dia ada tombol di sebelah kirinya sini. Dia cuma ada ya 4 arah doang ya, atas bawah, depan belakang sama diputer. Jadi kalau kita mau ganti, ini pencet sekali lagi. Buat side supportnya bisa diatur dari sini. Kemudian pencet lagi, basic adjustment, tilt and lumbar supportnya juga bisa diatur dari sini. Jadi harus dipencet-pencet dulu, baru bisa kita pencet si kursinya. Oke. Nah, dia juga sudah built-in dengan Google, jadi dia pakai prosesor dari Nvidia. Kita bisa pakai Google Play Store buat nambah-nambah aplikasi, dan dia sudah ada built-in LTE-nya ya. Nah, ini kita mau nambah aplikasi ada banyak banget ya. Misalkan mau FaceTime while park, ada apa aja nih? Tuh. Ada game juga bisa kita masukin. Tapi yang biasa kepake paling Spotify di sini. Dan untuk test drive kali ini kita dikasih EX90 Drive, di mana lagu-lagu ini sudah support sama Dolby Atmos. Jadi kalau kita play lagu di sini, kita bisa ngerasain performa si Bowers & Wilkins yang punya Dolby Atmos. Kalau Dolby Atmos itu kan dia sekeliling ya, jadi surround sound-nya itu bener-bener berasa. Apalagi dia punya 25 speakers, dan pas kita rasa itu emang bagus banget sih. Speakernya itu ada di mana-mana, nggak cuma di depan, samping, kanan, kiri, belakang, bahkan sampai atas-atas ini ada speaker. Terus juga di balik headrest ini juga ada speaker. Jadi emang sebagus itu suaranya. Dan untuk tempat penyimpanan, sayangnya mobil ini tidak terlalu praktikal, tapi tempat penyimpanannya gede-gede. Contoh, side pocketnya ini besar sekali. Di bagian sini ini besar side pocketnya. Kemudian kita di bagian sini, ini ada wireless charging. Dia sudah fast charging dan ada kipasnya biar kita nggak panas. Sama di sini ada cup holder 2 ya. Bisa ditutup, kalau ditutup dia jadi panel kayu putih seperti ini. Dan tengahnya kalau dibuka, nah ini tuh sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi bisa kita buka bagian sini jadi lebih dalam ya. Bisa ditutup. Dan yang pasti bagian tengah sininya ini besar sekali dan lengkap dengan alas kayak bludru gitu. Jadi kalau misalnya kita naruh barang itu nggak bakal bunyi-bunyi. Terus untuk buka glove box itu bukanya dari sini. Jadi semuanya atau termasuk trangnya buka dari sini. Ada one pedal drive dari sini dan ada performance AWD. Jadi dia ini kan dia punya motor listrik 2 depan belakang. Tapi sebenarnya mobil ini kalau kita nggak nyalain ini, dia lebih cenderung ke FWD dibandingkan dengan RWD. Karena kenapa FWD? Karena tentu saja FWD itu lebih hemat dibandingkan dengan RWD, dan yang kedua, tenaga motor depannya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang belakang. Bedanya sekitar 24 HP. Jadi kalau dia pengen lebih hemat, tentu saja yang diputar itu adalah motor yang lebih kecil dibandingkan dengan yang belakang. Nah, tapi kalau pengen nyala semuanya, bisa langsung pencet performance AWD. Nah, itu nanti empat-empatnya akan bekerja secara berbarengan. Dan tentunya saja lebih kencang. 0 ke 100-nya hanya dalam 4,9 detik saja. Dia tenaganya 519 horsepower dan torsinya hampir 1000 Nm, 910 Nm. Jadi sangat kencang sekali. Terus kalau kita mau setting lebih banyak ada di sini. Sama seperti Volvo EX30 ya. Kita bisa drivingnya bisa kita atur ya, lane change assist segala macam. Termasuk juga ada di sini ada view all. Steering wheel bisa dibikin firm atau soft, tapi menurut gue sih softnya aja udah enak banget. Firmnya lebih enak sebenarnya, tapi soft udah cukup. Suspension feel juga bisa diatur firm atau soft ya. Dan ada off-road mode, tapi dia cuma bisa berlaku di bawah 25 mile per hour atau sekitar 30 something km per jam. Jadi ya kurang lebih mobil ini tuh bener-bener dibikin simple sebagaimana Volvo pada umumnya. Bener-bener kita masuk, select profile, udah langsung jalan. Kita nggak usah pusing sama ini itu, bener-bener udah nikmatin mobilnya. Kedapan kabinnya luar biasa, sound systemnya bagus banget, tinggal jalan. Nah, ada satu hal yang gue nggak suka dari mobil ini, yaitu power window-nya. Jadi power window beberapa mobil zaman sekarang, terutama VW, ternyata ada di sini juga. Kalau kita pencet,
ini dia cuma ada 2 tombol aja, buat yang sebelah kiri sama buat sebelah kanan. Ini nggak bisa dipencet karena lagi mati mesinnya ya. Nah, jadi kalau kita mau ke belakang tinggal kita pencet sekali, nanti dia akan pindah garisnya ke belakang, baru kita bisa buka jendela belakang. Kenapa nggak dibikin 4 biji aja sekalian gitu, biar gampang gitu. Tapi kalau bisa ribet, kenapa nggak? Nah, itulah. Kadang-kadang tren baru itu yang kelihatan keren tapi nggak fungsional, ya, nggak harus ditiru, tapi di mobil ini rata-rata mobil baru kebanyakan pada kayak gitu sih. Nah, sekarang bagian belakangnya, sebenarnya mobil ini punya 4 konfigurasi ya yang dijual nantinya. Nah, kebetulan yang kita lihat ini adalah yang versi 7-seater, ada yang 6-seater. Kalau 6-seater ada bangku belakang tapi tengahnya ini nggak ada, jadi dia dibikin captain seat. Ada yang 5-seater, jadi bangku belakang nggak ada, dan ada juga yang 4-seater, jadi dia captain seat, nggak ada belakangnya, nggak ada tengahnya. Atapnya kaca full dari depan ke belakang, dan sayangnya kacanya nggak bisa ditutup ya. Jadi ini benar-benar full kaca, meskipun dia pakai green glass yang super tebal, sehingga pas siang itu nggak terlalu panas banget gitu. Apalagi di California nggak sepanas Jakarta ya, jadi dipakai enak-enak aja. Di Jakarta mungkin agak terasa sedikit panas, jadi harus tambahin kaca film lagi. Nah, duduk di belakang, gue tadi udah sebutin belum ya soal kursinya. Jadi kursinya ini dibikin dari bahan wool atau wool ya, dari domba-domba pilihan dari Australia, dan kalau dipegang tuh kayak ada bulu-bulunya gitu, enak banget sih. Kursinya ini seperti halnya mobil Eropa, dia agak sedikit keras, tapi pas kita udah duduk itu rasanya nyaman. Dan tadi kita udah nyetir selama 1,5 jam bolak-balik 3 jam ya, lama-lama kursinya dipakai semakin nyaman, pas banget. Dan di tengah ini karena dia adalah varian yang 7-seater, semoga yang masuk ke Indonesia nanti yang 6-seater ya, dia recline-nya nggak terlalu banyak, cuma segini aja. Cuma yang bagian tengah, kalau kalian punya anak, ini bisa jadi bolster seat. Jadi kita angkat seperti ini sampai bunyi ceklek. Nah, balita bisa duduk di sini dan menggunakan seat belt dengan proper gitu. Kalau nggak butuh, tinggal diturunin lagi. Nah, mengatur AC ada di bagian sini, ada temperaturnya sendiri, jadi dia quad zone ya. Nah, terus dia juga punya heated seat, tapi buat kiri sama kanan aja. Dan AC-nya nggak cuma dari sini aja, tapi di samping-samping pilar juga ada. Gimana rasanya duduk di belakangnya? Oke, kita ke daerah sana dulu. Ditarik dari sini. Oke. Bisa kita majuin. Ya, seperti ini baru kita bisa ke belakang. Oke. Jujur ngomong, di belakang sini sebenarnya nggak terlalu lega ya. Jadi kalau kita duduk, kepala kita hampir mentok ya. Di bagian sini tuh hampir mentok, tapi nggak mentok. Dan kalau misalkan kita butuh space lebih, yang tengah ini bisa dimajuin biar kita dapat space. Dan di belakang juga kita dapat AC, jadi di sini ada AC fan ya. Nggak panas di bagian belakang, terus kita dapat kayak semacam armrest di bagian sini. Dan bahan-bahannya pun juga di sini tuh lembut sebenarnya. Jadi ya, tetap terasa sempit, tapi nggak sesempit itu kalau misalkan tengahnya dimajuin. Oke, let's go. Sekarang kita keluar. Tapi sebenarnya warna favorit gue di mobil ini adalah putih ya. Jadi ada 2 mobil. Yang tadi itu warnanya ada birunya, kemudian atapnya hitam. Tapi yang ini benar-benar putih, tapi bagian upholstery-nya ini warna hitam. Dan ketika jadi warna putih dan hitam seperti ini kelihatan bahwa di sini pakai bahan fabric ya. Kalau di hitam tadi nggak kelihatan. Kayunya juga terlihat lebih ada guratannya, sama bahannya ini abu-abu terang dan putihnya ini blend in-nya tuh pas banget. Sama dia ini pakai bahan kulit, ini yang berbeda. Dia bukan bahan kayak Nappa leather gitu, bukan. Tapi dia dibikin dari vegan leather, jadi ini sebenarnya kulit sintetis. Tapi kulit sintetisnya beda sama yang udah pernah gue coba sih. Ini bahannya bagus dan didudukin pun juga enak. Sama setirnya, dia dibikin dual tone gitu, ada hitamnya di luar, putih di dalam. Kalau kalian lebih suka yang warna interior putih gini atau yang warna hitam? Coba komen di bawah. Oke, sekarang kita udah di jalan pakai Volvo EX90 ini. Dan seperti yang Volvo bilang, klaimnya bahwa ini adalah mobil mereka yang paling kedap. Yes, ini mobil kedap sekali. Suara luar, suara kolong gitu ya. Aduh, enak banget mobilnya. Jadi pas masuk ke dalam itu emang kedap sekali ya. Tapi memang di Amerika ini juga jalannya lebih bagus ya. Jadi pas kita jalan seperti ini juga road noise-nya pakai mobil lain pun juga bagus gitu. Tapi ini memang luar biasa. Tapi ini mobil
audionya bagus, peredamannya bagus, dan suspensinya itu cenderung soft, cenderung dia nyaman ya. Jadi kalau misalkan kalian cari mobil yang sporty, ya ini bukan mobil yang sporty, tapi ini yang mobil yang nyaman sekali, bawa sendiri enak, disetin juga enak. Tadi juga kita udah gantian nyetir ya, jadi penumpang gimana rasanya. Wah, ini mobil nggak salah kalau dibilang jadi flagship-nya Volvo. Jadi benar-benar udah pantas untuk menjadi sebuah flagship. Tapi memang ketika kita nyetir, ada beberapa hal yang menurut gue jadi catatan ya. Ini mobil kan panjangnya 5 meter, lebarnya juga lebih dari 2 meter, tapi pas kita bawa itu rasanya kayak mobil yang kecil. Kenapa? Karena setirnya ini tuh untuk mobil segede gini rasanya kayak kecil sekali gitu, kayak bawa Peugeot 3008 ya. Jadi setirnya itu rasanya, kecil ya. Kemudian ketika kita pakai mobil dalam jangka waktu yang lama gitu, kita udah jalan 1,5 jam nyetir, terus, sekarang mau ke arah balik ke hotel ya, ini kursinya itu lebih enak dari yang gua duga gitu ya. Biasanya mobil-mobil, Eropa itu kan kursinya agak sedikit keras ya, tapi yang ini tuh justru malah dia tuh ada bagian kerasnya, tapi bagian yang kena punggung itu sama beberapa tempat ini, dia agak sedikit menonjol dan empuk, gitu. Jadi pas kita pakai lama itu rasanya enak, dan kalau misalkan rasanya kurang, tenang aja, dia ada fungsi pijatnya. Jadi pas kita nyalain tuh belakang tuh kayak ada roller di kursi pijat, naik turun ke atas gitu, ke atas ke bawah. Jadi kayak kita tuh pas lagi nyetir itu kayak kita dibikin lagi bersantai di sebuah tempat gitu, kita lagi di lounge pakai kursi pijet, dengerin audio bagus gitu ya. Gak kerasa kayak lagi nyetir dan kita harus serius pada saat nyetir, apalagi kalau kita udah pakai, eee, ProPilot-nya ini, jadi dia udah punya ADAS yang sangat bagus ya. Jadi kita nyalain aja, pencet lever-nya ini ke bawah, terus biarkan dia nyala, jalan, tinggal kita taruh tangan di sini, gak perlu terlalu fokus, udah dia akan nyetir sendiri, terus kita ke belakangin. Nah, rileks, santai, ya, tiba-tiba nyampe deh. Jadi kebayang nggak kalau misalkan fitur ADAS-nya ini ya, udah sampai ke level lebih dari level 2, karena kan secara sensor udah mumpuni ya, tiba-tiba di-unlock gitu, mungkin ini lebih bagus dibandingkan dengan punyanya Tesla sekalipun, karena sensornya lebih banyak, tinggal gimana nanti ke depannya. Kemudian yang gue suka dari mobil ini juga pas kita pakai jalan ya, dia itu punya layar speedometer yang kecil ya, tapi tampilannya itu menurut gue pas ya. Tulisan-tulisannya itu pas dengan mata, dan yang paling gue suka adalah semua informasinya itu jadi jelas gitu. Jadi misalkan beberapa mobil itu kan suka bikin speedometer yang wah, gambarnya itu, rame gitu ya, ada animasinya dan kawan-kawan. Yang ini tuh simple banget ya, bener-bener simple, sesimpel itu tampilannya, tapi yang kita butuhkan semuanya ada di sini, bener-bener Scandinavian banget gitu. Jadi kayak semua yang kita butuhkan ada, simple, nggak pakai ribet, kita tinggal nyetir aja, terima apa adanya gitu ya, udah tiba-tiba sampai. Nah sekarang kita ada di jalan yang berkelok-kelok ya, dan di California ini memang, terdiri dari bebatuan ya. Jadi pas kita lewat gunung ini aja sebelah kiri kanan itu seperti batu, dan tanaman-tanamannya pun tanaman yang kering gitu. Jadi kelihatannya, kurang hijau ya. Tapi yang menarik, ini mobil tuh suspensinya karakternya empuk ya. Jadi dia ada active suspension dan kita bisa atur air suspension-nya bisa jadi lebih empuk atau lebih keras, tapi tetap aja keras-kerasnya menurutku masih agak empuk sih ya. Nah, ketika kita ngelewatin jalan-jalan berkelok seperti ini, jadi si laser sensornya itu dia akan ngebaca permukaan jalan, termasuk arah belok kita ke kiri atau ke kanannya. Dan pas kita pakai, kita ngelewatin corner, kita gas gitu ya, body roll-nya bagus banget. Dia masih bisa ngejaga mobilnya, tidak terlalu miring ya, dan lucunya dari mobil ini setelah, gue pelajari dan gue baca, ternyata mobil itu cenderung walaupun dia all wheel drive, tapi dia lebih cenderung ke front wheel drive. Bahkan seringkali ya kalau kita jalan biasa begini, itu yang rear wheel drive-nya sama sekali nggak kepake. Jadi, motor depannya itu kan dia cuma 100 kilowatt ya, 100 kilowatt something, dan belakangnya itu 200 kilowatt lebih. Nah, secara logik, kalau dia pakai yang 200 kilowatt buat harian gitu kan, pasti baterainya jadi lebih cepat habis gitu dibanding yang 100 kilowatt. Makanya sama Volvo ini dibikin, dia itu lebih condong ke penggerak FWD. Tapi ketika kita butuh lebih kencang lagi, artinya butuh front wheel drive dan rear wheel drive secara bersamaan gitu ya. Bukan karena lagi pengen ke medan off-road, bukan, karena kita pengen lebih kencang aja gitu. Kita bisa pencet di sini ya,
ada performance mode. Dan ketika kita ubah ke performance mode, dia tuh yang berubah nggak cuma pedal feel-nya aja yang jadi lebih responsif, tapi handling-nya juga berubah dan rasa dorongan dari belakangnya tuh lebih berasa gitu RWD-nya dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi kayak mobil yang berubah gitu, kayak bukan mobil yang sama pas kita pakai pas performance mode gitu. Biasanya kan performance mode itu cuma soal performa doang ya, dan handling-nya mungkin berubah dikit, tapi ini juga rasanya dari depan ke belakang tuh switching-nya berasa gitu, kayak pas ditonjok tuh kayak lebih wuss gitu, suspensinya juga rasanya beda. Jadi kayak, apa ya, gue nggak nyangka mobil ini bakal segitunya gitu, dan gue enjoy banget naik mobil ini gitu. Nggak kayak seperti mobil-mobil besar yang berat gitu ya, ini mobil dipakai buat belok-belok lincah, handling-nya bagus, nyaman, empuk, bener-bener flagship sebuah Volvo yang membuat kita tuh ngerasa ini memang bener-bener mobil yang generasi terbaru gitu. Nggak sabar banget sih kalau ini mobil launching di Indonesia ya, mungkin sekitar tahun depan dan bisa ngerasain langsung di jalan-jalan Indonesia. Karena jalan di sini jujur aja bagus-bagus banget. Meskipun masih ada beberapa yang kurang, tapi tetap aja menurut gua lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Kurang lebih seperti itulah. Ya, sama, eee, layar tengah ini mungkin beberapa orang kan nggak suka dengan mobil yang layarnya gede, sebuah kontrol yang ada di sini, tapi sebenarnya nggak terlalu kepake juga sih, karena ketika kita udah nyetir, kita cuma ngelihat di head up display yang ada di depan sini ya, lihat kecepatan dan kawan-kawannya, dan kita pakai di sini miles ya. Meskipun ada kecil kilometer per jamnya, tapi kita lebih pilih miles karena rambu-rambu di sini kayak kecepatan maksimum dan kawan-kawannya, itu semuanya pakai miles. Jadi kalau kita pakai kilometer per jam nanti kita mesti terjemahin lagi gitu. Tapi so far ini sangat menyenangkan sih. Bisa belok seperti ini, kita belok lagi, pedal-pedalnya juga enak ya. Kalau gue punya duit ya, dan butuh mobil besar, mungkin ini adalah mobil yang menjadi salah satu top list di atas gitu. Karena kalau udah naik mobil ini, dengerin audionya, terus, kita long trip gitu, jalan santai gitu ya, wah ini sih asik banget gitu. Peredaman kabinnya luar biasa, kedap banget, terus juga audionya bagusnya pakai banget gitu ya. Jadi benar-benar Volvo itu masukin semua yang, mereka bisa, masukin semua yang, mereka mau, ditaruh di sini dengan interior yang seminimalis mungkin gitu. Scandinavian banget gitu. Jadi nggak kelihatan kayak lebay, banyak, belok-beloknya gitu di dashboard, enggak, dashboard-nya juga masih santai aja gitu desainnya. Kamera juga bagus ya. Perfecto. Jadi kurang lebih itulah rasanya berkendara menggunakan Volvo EX90. Ya, nggak bisa dipungkiri bahwa ini adalah mobil flagship, mobil yang sangat baik sekali, sangat nyaman, sangat kedap suara, dan menurut gua nih mobil hampir mendekati sempurna lah. Cuma memang untuk orang-orang yang masih awam dengan teknologi harus ada sedikit belajar, tapi setelah belajar dan setelah kita adjust mobil ini, kita akan lupa dengan segalanya sehingga kita tuh benar-benar bisa menikmati mobil ini dengan, ya seperti gue bilang tadi, Volvo tuh simple. Masuk, nyetir, selesai, udah. Kita bisa menikmati mobil tuh nggak perlu pakai banyak mikir. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih buat Volvo yang telah mengundang kita ke California. Serta nih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan follow juga Instagram saya di @ridwanhr. Bye-bye.